Nah, yang pertama kita bahas tentang pasar modal. Tadi kan gue udah bilang ya, modal ini ada dua. Ada tanah, sama ada juga uang atau investasi, gitu ya. Yang pertama nih, soal tanah dulu deh. Kita ngomongin soal tanah atau lahan gitu ya. Nah, lu tahu kan kalau di dunia ini nggak ada nih produsen tanah, ya nggak sih? Jadi di dunia yang namanya tanah ini terbatas. Terbatasnya seapa? Ya yang ada di dunia ini. Ya kalau lu lihat peta dunia tuh ya, yang pulau-pulau lah itulah tanah. Karena kan orang susah juga ya kalau hidupnya di laut. Pasti hidupnya di daratan kan. Sedangkan daratan terbatas, nggak ada yang bisa memproduksi tanah. Nah, karena terbatas, ini kan apa sih? Yang terbatas nih sebenarnya supply-nya ya. Supply atau penawaran. Ini terbatas. Sedangkan permintaannya gimana? Kalau supply atau penawarannya terbatas, kalau kita ngomongin demand-nya, demand atau penawarannya terbatas nggak? Ya kok penawaran lagi, sorry, ini bukan penawaran, tapi permintaan. Permintaan tidak terbatas, ya nggak sih? Nah, karena kedua hal inilah, keterbatasan supply dan ketidakterbatasan demand, makanya tanah ini menjadi sebuah produk yang pasarnya punya karakteristik tersendiri. Jadi kalau pasar tanah ini nih, kalau kita gambarin kurvanya, kurvanya bentuknya akan seperti ini. Kalau ini harga dan ini kuantitas, terus ini titik nolnya ya. Titik nolnya ada di pojok sini. Terus kurva supply-nya bentuknya nih akan seperti ini. Supply, karena dia terbatas, ya cuma ada segini, sebesar Ki bintang misalkan. Terus demand-nya gimana? Demand-nya bentuknya kayak gini. Ini demand satu. Tapi karena demand-nya tidak terbatas, nih demand bisa naik. Bisa D2, bisa D3 dan seterusnya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah harganya nih dari P1 bisa naik jadi P2, terus bisa naik juga lagi jadi P3 gitu ya. Ini naik terus karena kenaikan demandnya tadi ini nih bergeser ke sana. Kenapa sih kok demandnya naik terus? Ya karena tidak terbatas ini. Sebenarnya sih intinya karena populasi yang terus bertambah gitu ya. Sedangkan tanahnya ya segitu-gitunya aja. Makanya orang banyak juga yang akhirnya investasi di tanah, beli tanah. Kenapa? Soalnya harganya pasti naik. Kenapa sih harganya naik? Ya inilah jawabannya. Karena populasi bertambah terus, orang mau beli rumah, mau punya tempat tinggal sendiri gitu kan. Yang punya anak, ini lo misalkan udah nikah, nanti lo udah punya rumah, lo punya anak lo udah gede, nanti dia nikah, dia juga akan mau punya rumah sendiri gitu kan. Makanya demandnya terus-terusan deh naik. Itulah pasar tanah. Yang berikutnya kita ngomongin soal modal. Modal dalam bentuk uang atau investasi. Nah, kayak tadi gue bilang nih, ini ada bab tersendiri yang ngomongin tentang pasar modal. Modal di sini yang dimaksud bukan tidak termasuk tanah ya, tapi benar-benar cuma uang atau investasi aja. Nah, di pasar modal atau pasar uang dan investasi ini ada berbagai instrumen. Instrumen biasanya dibilangnya instrumen pasar uang atau instrumen pasar modal. Yang bentuknya kayak apa sih? Nih, ada yang bentuknya saham, ada yang bentuknya obligasi gitu ya. Bentuknya macam-macam. Ada juga yang misalkan mata uang asing gitu ya. Mata uang atau biasa juga disebut valuta gitu ya. Valuta asing dan lain-lain, banyak lagi deh instrumen modal gitu. Kenapa? Soalnya semua ini bisa diperjualbelikan. Misalkan kayak gue punya perusahaan, gue bisa jual saham ke masyarakat umum. Nanti orang yang beli sahamnya kan akan nyetor uang ke gue. Nah, buat
gue bakalan pakai uang itu buat modal gitu, buat misalkan ngembangin usaha gue gitu ya. Kayak gitu deh, nanti si pembeli saham itu dia bakalan dapat imbalan. Nah, itu semuanya bakalan dibahas lebih lanjut di bab tentang pasar modal. Tapi ya pokoknya intinya adalah pasar modal di sini dia memperjualbelikan berbagai instrumen ini. Kalau di Indonesia nih, pasar modal yang nasional punya gitu ya, ada yang namanya Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia, biasa disingkat sebagai BEI. Nah, inilah tempat orang memperjualbelikan berbagai instrumen di pasar modal. Untuk selanjutnya nanti dibahas di bab yang tentang ini gitu ya. Selanjutnya kita mau bahas tentang pasar input yang satu lagi, yaitu yang tenaga kerja. Oke?